dan yang berbahagia para wali murid yang bergabung secara virtual melalui live streaming YouTube. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas berkat limpahan nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta kesehatan. Kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin. Kami selaku pembawa acara akan memandu acara kajian penting dengan tema menjadi orang tua berkarakter pendidik yang sukses dunia dan akhirat. Kami akan membacakan urutan pada acara kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat inti kajian, yang kelima tanya jawab, dan ditutup dengan acara yang keenam yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara kajian pada kali ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan melafadzkan basmalah secara bersama-sama dapat memperlancar acara kita dari awal sampai akhir nanti. Amin. Acara yang kedua yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Naswa. Pada Ananda Naswa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yudhiral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan
oleh Bapak Sutarno selaku pembina Yayasan Jamiatul Khair. Kepada Bapak Sutarno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustaz, yang terhormat Kepala SDT, dan yang terhormat mubaleknya, yang terhormat Ustaz semuanya. Alhamdulillah sore ini kita dapat bertemu dalam sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya silaturahim sore ini sehingga kita dapat lebih akrab. Kadang-kadang saya juga rada ngubung sithik lho. Nek jago kon manten guru SDT kok dipoto yo ora, manten gak ngerti iki jane piye iki aku. Dipoto yo ora, manten nemoni yo ora ngerti aku iki sapa. Lah bingung aku. Nah, saya mbok yo ditamati nek dadi manten iki Pak Tarno sing ndi ditamati sik ngono. Dadi aku diundangi ning alengu. Sing ngomong tamu rawat aku ngerti. Padahal kalau saya di gedung Sragen saja pasti mendapat kesempatan untuk di depan atau di tamu. Ini benar saja. Bapak Ibu semua yang hormati, kita ini adalah kelompok orang yang ingin berbuat baik. Meskipun kelompoknya kecil. Kelompok kita kan kecil dah. Hanya khusus yayasan cilik. Kalau yayasan yang lain besar. Muhammadiyah besar, sak dunia malah. NU besar, agak besar MTA. Tapi yang paling besar adalah Muhammadiyah dan NU. Dan itu sudah mendunia, berdiri sejak sebelum kemerdekaan. Memang perjuangan untuk kemerdekaan. Perjuangan untuk melawan Belanda pada waktu itu. Yang satu melihat pendidikan, yang satu ini. Di dunia ini, yayasan atau ormas yang sebesar Muhammadiyah tidak ada. Dari pendidikan sekolah, dari PAUD sampai perguruan tinggi, universitas di luar negeri juga ada. Nah, NU pondoknya, kalau kita apanya ini? Nah, kita memang hanya berniat baik. Sebenarnya lebih baik kalau kita menggabung sebenarnya. Jadi orang rekoso. Nek dewe ki rekoso. Apa-apa golek dewe. Lemah iki gue rampung lho. Jadi yang menjadi prihatin kita sebenarnya saat ini adalah tanah ini. Belum selesai. Saya sudah bilang Pak Nur coba dirintis. Karena tanah ini kalau sampai Nun Sewu yang punya hak tanah itu meninggal dunia dan anaknya itu mungkin tidak sejalan dengan orang tuanya, itu menjadi masalah tersendiri. Maka saya jelaskan Pak Nur, coba segera selesaikan. Proses masih panjang. Kepada Ustaz semuanya, Anda berjuang. Ini atas dengan ikhlas. Jadi Allah akan membantu kita semuanya kalau kita betul-betul ikhlas. Nek ditidur duitnya orang yang duitnya. Mulangnya ini gaji lu biro. Rakan yang dihitung loh. Rakan yang dihitung, judek kok. Dikata butuh ini ya melaku. Nyatanya uang sehat-sehat. Iso nyekolahi anak dan sebagainya. Ini kan syukuri. Karena Allah tidak akan menyiksa kita kalau kita memang betul-betul minta kepada Allah. Oleh itu ikhlasan dan juga berusaha peningkatan. Sekarang makin lama makin meningkat. Nama itu makin lama meningkat karena dari kinerja Bapak Ibu Ustadz sini. Coba boleh mulai sampai naik bebas terus, boleh betul kosong. Mungkin sekolah ini sekarang sudah meningkat. Kalau di Sragen di dinas pendidikan kan dikira sekolah saya. Tapi kalau di daerah di sini sekolahnya Pak Ahmadi. Ya itu pada waktu itu. Jadi dengan masyarakat menganggapnya sekolah Pak Ahmadi. Nek dinas pendidikan itu sekolahan Pak Tarno, Mbah Tarno. Nah, karena apa? Kalau di sana yang tampak adalah nama saya. Jadi ini perjuangan. Nah, sekarang perlu saya sampaikan bahwa yayasan itu sebagai payung hukum. Ojo mikir, oh yayasan gak mau apa-apa. Jangan kuwi. Ini payung hukum. Justru ada sekolah itu karena ada payung hukumnya. Ada yayasannya. Nah, Anda kepala sekolah dan teman-teman itu diberi kesempatan untuk berusaha. Jadi kesempatan berusaha, bukan untuk minta yayasan. Malah yayasan itu jane nek sekolah ini sugih untuk setoran. Sebagian hasil itu adalah untuk yayasan. Sama aja dengan ormas yang lain. Sekolah-sekolah kan meluput masukkan ke organisasinya. Tapi kalau di sini kan tidak. Ini golek dhewe sak akeh-akehmu cukup no kanggo kebutuhan guru dan ustadz dan kepalanya supaya maju.
Dan ternyata alhamdulillah bisa maju, ternyata sumbangan juga mengalir, ternyata orang tua siswa juga sadar untuk itu. Jadi sekali lagi jangan sampai mempermasalahkan masalah ungus yayasan dirong wae popo. Modal yang diberikan yayasan itu kuat. Anda diberi kewenangan, kekuasaan untuk berkembang sendiri dengan cara-cara yang benar dan baik. Nah, ini saya sampaikan supaya tidak ada salah pengertian. Jadi memang sulit. Yayasan seperti kita ini kan kecil, orang di modal, hanya semangat, tetapi insya Allah kita bisa dengan baik. Oleh karena itu saya harapkan Bapak Ustaz semuanya, Ustaz Toda, supaya memahami itu, sehingga jangan sampai menyalahkan satu sama lain. Terus terang aja, sesuatu yang masih kecil itu semua reposo. Begitu besar, ngorbutan, kepengen berkuasa ini. Saya merasa kehilangan betul. Yang satu meninggalnya Bapak Taufik, kalau tidak salah 1 Oktober itu ya. Terus tanggal 24 Desember Pak Ahmadi. Jadi saya dalam 2 bulan Oktober November itu kehilangan 2 anggota dari yayasan dan juga 2 dari keluarga. Anak saya meninggal tanggal 6 Desember, Mbak Yu saya meninggal tanggal 22 Desember. Jadi kan Pak Ahmadi 24 Desember, sehingga kehilangan. Tapi itulah cobaan dari Allah, mudah-mudahan kita tidak mengurangi semangat kita untuk berbuat baik. Jadi teruskan perjuangan ini dengan ikhlas, berdoa selalu, insya Allah kita akan berhasil. Dan sadari umat Islam tidak sadar bahwa sekarang ini dunia akan menghancurkan Islam. Dunia, tidak hanya di Indonesia, dunia. Dari kata orang Yahudi sebagai itu, biar caranya Islam itu hancur. Karena Islam paling kuat di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi sasaran. Gimana sudah pecah. Nah, jadi ini perlu sadari kita harus rukun betul. Apalagi sekarang di Indonesia pecah dengan model-model lain-lain, pecah antar kelompok, pecah antara Islam ada Islam Nusantara dan sebagainya. Tolong dicermati betul. Tidak ada satu pengaruh. Belajarlah dari Al-Quran Hadis, itu yang benar. Nah, jadi kita kembali aja kepada Al-Quran Hadis. Jangan sampai kita ikut Islam apa. Meskipun ada upaya-upaya untuk merubah Al-Quran, mengganti beberapa ayat Al-Quran. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang yang ingin masuk Islam. Jadi mari kita bersatu, jangan sampai di antara kita itu tidak rukun, beda paham tidak masalah. Jadi wong NU, wong Muhammadiyah, wong Opo, wong MTA dan sebagainya itu asal Islam, lihat saja pada Al-Quran Hadis. Nek mencari perbedaan pribadi, khilafiyah, itu gak akan sama. Pokoknya selama ada orang itu bisa ada perbedaan. Tapi kita kembali pada yang besar. Itulah Bapak semuanya saya sampaikan. Mari kita renungkan bahwa kita dalam keadaan bahaya. Menurut perhitungan-perhitungannya orang komunis, tahun 34 Indonesia mungkin sudah hilang. Jadi negara komunis. Jadi dulu itu yang berjuang orang Islam, tapi orang Islam, orang komunis tidak mengakui. Sedikit-sedikit akan dikurangi. Ini harus kita lihat betul, Islam kita berkuat, didik anak yang benar, sehingga nanti bisa mengikuti Islam yang kuat. Ya. Dalam arti kita ya berdasarkan Al-Quran Hadis dan di negara-negara Pancasila ini. Jadi Pancasila saja sudah mau rubah dan sebagainya. Ini adalah tanda bahwa kita harus hati-hati. Apalagi nanti menurut informasi, benar salah tidak tahu nanti, ini komet akan numbuk bumi, yang dasarnya di Amerika ada Eropa, dan nanti orang Eropa banyak akan mengungsi ke Indonesia karena nanti hancur kena komet yang pecah itu. Mudah-mudahan jangan nabrak itu, mudah-mudahan tidak nyata. Itu hanya ahli itu mungkin demikian, diperkirakan akan terjadi benturan antara komet kepada bumi, akhirnya Eropa akan banyak hijrah ke Indonesia karena Indonesia insya Allah yang aman. Jadi saya sampaikan selamat pengabdi, selamat beribadah, selamat menuju kebaikan, sehingga kita selalu dilindungi Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Sutarno selaku pembina Yayasan Jamiatul Khair. Masuki acara yang keempat, yaitu inti acara kajian parenting dengan tema menjadi orang tua berkarakter pendidik yang sukses dunia dan akhirat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Rujib Abdullah. Pada Ustadz Rujib Abdullah kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa usalli wa usallimu ala habibina al-mustafa. وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang ada, yang tiada satupun dari kita mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah muallim kita, yang mana dalam segala aspek kehidupan kita berusaha untuk mencontoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekadar ibadahnya, tidak hanya sekadar amalannya, akan tetapi muamalah, akan tetapi di dalam tarbiyah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah sukses untuk mendidik generasi terbaik daripada umat ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah qarni, generasi setelahku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelah sahabat, yaitu kita kenal dengan tabi'in. Kemudian generasi setelahnya yang kita kenal dengan tabi'ut tabi'in. Hadirin Bapak Ibu asatidzah dan juga ustadz yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa hormat saya kepada Kepala Yayasan di SDIT Miftahul Jannah Bapak Sutarno, kemudian Kepala Madrasah di SDIT dan juga TKIT Ustadz Eko Kanti Rahayu SPD hafidhahumullahu ta'ala, dan juga kepada para ustadz dan juga ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya duduknya saya di sini itu nggak pantas, Pak. Nggak pantasnya apa? Saya mungkin terjun dalam dunia pendidikan 2 tahun ini. Sedangkan bapak-bapak dan juga ibu-ibu, ustadz dan ustadzah mungkin lebih lama daripada saya. Ada yang mungkin 3 tahun, 4 tahun, bahkan saya tanya di sini sudah masuk ke tahun 8. Saya yakin bapak-bapak lebih paham dalam dunia pendidikan daripada saya yang baru terjun di dunia pendidikan. Akan tetapi ala kulli hal, di sini saya tidak akan mengajari kepada bapak-bapak atau apa nama istilahnya lebih paham, tidak. Akan tapi kita berusaha sama-sama belajar, sama-sama sharing. Ya, saya nanti dapat dari bapak dan juga bapak dapat dari saya kalau seandainya itu memang ada manfaatnya, tentang bagaimana pendidikan dan bagaimana menumbuhkan karakter pendidikan terutama pada diri kita masing-masing. Kalau dalam flyer mungkin dikatakan bahwa karakter pendidikan pada orang tua. Tapi saya katakan sebelumnya bahwa kita harus memahami dulu makna siapa sebenarnya muallim itu. Siapa sebenarnya murabbi itu. Siapa sebenarnya mudarris itu. Kalau dalam bahasa Arab kita beda makna antara murabbi dengan mudarris atau muallim. Kalau murabbi kita bisa ibaratkan adalah sebuah biji yang kita tanam, kemudian biji tersebut kita pupuk, kita berikan air,
kita jaga sampai pada suatu tahap yang kita inginkan. Akan tapi kalau muallim atau mudarris hanya sekedar menyampaikan maklumat, maka selesai, tidak ada kewajiban yang lainnya. Maka disinilah pentingnya kita menanamkan pada diri kita masing-masing makna daripada murabbi itu sendiri. Tidak hanya sekedar muallim, tidak hanya sedaris. Kalau muallim sama mudaris enak, Pak. Saya yakin bapak-bapak kalau seandainya masuk jam 7 kemudian jam 2 pulang, nggak mikir lagi yang ada di sekolahan, kemungkinan enak tidurnya. Tapi kalau seandainya orang yang berpikir murabbi, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mentarbiah umat ini. Ya, para sahabat siang dan malam beliau ajarkan hukum-hukum yang ada di dalam syariat ini. Dan sungguh luar biasa wazifah daripada murabbi itu sendiri. Saya mengambil dari sebuah kitab yang bisa dikatakan hanya berapa ratus halaman, akan tapi faidahnya sangat luar biasa. Yang ditulis oleh seorang syekh yang bernama Muhammad Ibni Jamil Zainu. Ya. Beliau menulis kitab Da'un ila murabbina wal murabbiyat litawjihil banina wal banat. Ya, judul beliau panggilan kepada para murabbi dan murabbiyat. Ya, pendidik laki-laki atau pendidik perempuan. Litawjihil banina wal banat, untuk mengarahkan anak-anak, mau itu anak-anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan. Dalam mukaddimah beliau katakan bahwa hakikat murabbi itu bukan hanya sekedar ustadz saja, tapi murabbi yang paling utama adalah kedua orang tua kita. Dan inilah kewajiban bagi mereka untuk mendidik anak-anak kaum muslimin, yang mana sekarang ini kita menyiapkan generasi yang nanti akan memimpin negeri kita, negeri Indonesia. Apakah mau dipimpin oleh orang-orang yang faham, orang-orang yang memahami hakikat Islam, ataukah orang-orang yang hanya sekedar ya KTP saja yang ada di tulisannya? Inilah peran bagi kita semuanya, terutama yaitu kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para ulama mufassirin mereka mengatakan "Qu anfusakum wa ahlikum nara" maknanya apa? Litarbiyatihim wa tawjihim ila sabilil haq. Yaitu mengarahkan mereka ke arah jalan yang benar. Namanya mengarahkan Bapak Ibu sekalian, maka di sana terkandung makna tarbiyah juga. Sungguh luar biasa. Dan ada sebuah kisah yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, menceritakan ada seorang anak, ya, anak dari seorang raja, anak perempuan. Segala sesuatu yang diinginkan dia kasih oleh raja tersebut. Pada datang suatu hari, anak tersebut belajar dengan seorang ustadzah, mempelajari satu ayat, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Dan perlu kita ketahui bahwa raja tersebut sangat-sangat minim sekali mendidik anaknya sendiri. Maka suatu ketika anak tersebut tidak mau minta apa-apa. Heran rajanya, "Nak, kenapa kamu tidak mau minta seperti biasanya? Ada apa gerangan? Apakah bapak salah ataukah yang lain sebagainya?" Maka anak tersebut mengatakan, "La ya abadi, tidak ada yang salah wahai bapakku. Lantas kenapa kamu tidak minta seperti biasanya?" Kemudian anak tersebut mengatakan, "Ya abadi inni as'aluka su'alan wala as'alu ghairah." Wahai bapakku, aku hanya minta satu permintaan saja dan aku tidak meminta yang lainnya. Maka raja tersebut mengatakan, "Silahkan, senang, kenapa baru sekarang mau ngomong?"
Maka anak tersebut mengatakan, ya abadi, wahai bapakku, jadikanlah jaminan agar kita terhindar dari siksaan api neraka. Gara-gara anak tersebut mempelajari satu ayat, ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka seketika raja tersebut menangis. Kenapa? Karena selama ini dia sebagai orang tua, sebagai bapak yang sebagai pemimpin keluarga, lupa dengan kewajiban yang paling utama. Benar Pak, bahwa anak itu adalah sebuah nikmat. Saya yakin itu semuanya menyadarinya. Kenapa? Kalau orang ketika belum mendapatkan karunia, dia mengatakan, ya belum rezekinya mendapatkan anak. Tapi ketika dia mendapatkan anak, jangan lupa bahwa ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban kita di dalam rezeki adalah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita main matematikanya Allah sendiri mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur maka tak tambahin nikmatnya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi kalau seandainya kamu kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah inna adabi lasyadid, bahwa azab Allah itu amatlah sangat pedih. Maka kalau seandainya kita syukur terhadap nikmat tersebut, dan nikmat syukur, ya, para ulama mengatakan ada 3 tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah asyukru bil lisan. Ini orang mudah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang enggak paham bahasa Arab pun kemungkinan gampang mengucapkannya alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Dengan cara apa? Kita cinta kepada yang memberi, kita mengharapkan ridho kepada sang memberi. Kita bayangkan Pak, kalau seandainya presiden saja, atau nggak usah presiden jauh-jauh, mungkin ketika ketua yayasan Bapak Sutarno, ketika memberi bantuan kepada SDIT, kemungkinan saya akan mengatakan ustadz akan senang semuanya. Kasih contohnya 1 miliar, insya Allah, amin ya robbal alamin. Kan ngoten Pak ya. Semuanya akan senang. Apalagi kalau itu sebagai bentuk hadiah untuk ustadz dan ustadzahnya. Masya Allah. Maka panjenengan saya yakin 100% akan lebih sayang kepada yayasan. Maka begitu pula kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah memberikan kita nikmat berupa rasa syukur kita kepadanya, maka hendaknya kita gunakan nikmat tersebut, salah satunya dengan hati kita cinta kepada Allah. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur yang ketiga adalah bil jawarih, dengan anggota badan. Kita gunakan anggota badan kita untuk menjalankan apa-apa yang Allah tabaraka wa ta'ala ridhai, dan apa-apa yang Allah tabaraka wa ta'ala cintai. Inilah makna sebuah ibadah. Tatkala kita mengajarkan anak kita adalah sebuah ibadah. Maka para ulama memberikan definisi pada ibadah adalah ismun likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Sebuah nama yang mana nama tersebut Allah cintai dan Allah ridhai. Itu makna daripada sebuah ibadah. Maka Pak, makna ibadah itu sangat-sangat luas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di rumah melalui via online, dan juga ustadz dan ustadzah yang berada di sini yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita memahami sebuah konsep ini semuanya, bahwa anak adalah sebuah rezeki, dan rezeki akan diberikan, akan ditambahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tatkala kita bersyukur. Kemudian tatkala kita bersyukur, kita tidak melupakan beberapa unsur-unsur yang ada di sana. Maka insyaallah taala kita akan mendidik anak kita dengan penuh perjuangan, penuh keikhlasan, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di zaman sekarang ini, dan kita merasakan Pak, apalagi yang ada di pondok. Kemarin ketika awal PJJ luar biasa,
Kemungkinan kalau seandainya disuruh absen, itu kelihatannya hadir semuanya. Tapi tatkala kemarin sudah datang ke pondok ditanya, yang kemarin yang dipelajari apa saja nak? Enggak tahu jawabannya. La adri wallahu taala a'lam bisawab. Dan ketika berusaha ana lihat, mana coba ana lihat kitab antum. Antum memperhatikan enggak ketika PJJ kemarin? Luar biasa, Pak. Ternyata kitabnya suci. Tidak ada coretan sama sekali. Ya. Dan ini sebuah problem yang sangat yang harus kita perhatikan untuk zaman-zaman sekarang ini. PJJ solusi. Iya, kenapa? Karena ada Covid. Tapi bagaimana PJJ tersebut itu bermanfaat untuk anak-anak kita. Kalau orang tua yang berpemikiran homeschooling di zaman dahulu sudah enggak asing lagi, sudah santai. Tapi kalau yang baru-baru, yang baru merasakan, luar biasa dampaknya. Dan terlebih pendidikan itu tidak hanya sekedar menyampaikan maklumat tadi yang saya katakan di awal, akan tapi adalah bagaimana kita melihat kondisi santri kita, anak-anak kita, baik dari segi akhlaknya, muamalahnya dan lain sebagainya. Kalau di pondok insya Allah aman, Pak. Kenapa? Karena 24 jam ada di asrama, kita bisa memantaunya. Tapi kalau seandainya yang daring, inilah sebuah PR yang sangat luar biasa, yang mau tidak mau orang tua memiliki peran yang sangat besar di sana. Dan kalau boleh cerita, Pak, sampai orang tua pun mengeluh, Pak. Orang tua wali santri itu mengeluh. Sampai bilang, Ustaz, nggak tahu Ustaz, kenapa anak-anak saya? Lah kenapa, Pak? Kok panjenengan tanya kepada saya balik? Padahal itu anak panjenengan. Iya. Masa selama PJJ adanya cuma muncak saja, Pak. Nah terus sholatnya bagaimana, Pak? Ya sholatnya pun juga kalau subuh itu paling sulit, Ustaz. Pak, panjenengan baru berapa hari, Pak? Kita sudah bertahun-tahun sama anaknya panjenengan. Kan seperti itu. Maka disinilah pentingnya orang tua di dalam mendidik anak. Apakah kita pengen anak-anak kita sama seperti yang ada di luar sana? Ya. Sampai menyetop truk atau yang lain sebagainya di tengah jalan kemudian naik entah pergi kemana. Apakah kita mau anak-anak kita seperti demikian? Tentu kita tidak menginginkan generasi-generasi, terutama generasi kaum muslimin yang bahkan tadi ya Bapak Kepala Yayasan mengatakan sekarang zamannya zaman yang kritis. Umat Islam bahkan agama Islam banyak sekali diserang di sana dan di sini. Terutama yang sekarang di Indonesia, isu-isu yang sangat luar biasa banyaknya. Orang pengen pergi ke sekolahan, pergi ke masjid, rajin sholat, bisa jadi dianggap sesuatu yang tidak baik. Ini adalah sebuah tantangan di zaman kita sekarang ini yang hendaknya kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk berusaha mengkanter itu semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ustaz dan ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan membacakan beberapa bagian yang menurut saya ini perlu kita perhatikan bersama agar kita tidak lupa tentang wazifah kita sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau adalah yang pertama seorang muallim, murabbi, maka hendaknya dia harus orang yang mahir di sana. Artinya apa? Apakah harus kuliah dulu? Berarti orang tua harus kuliah semua dulu baru boleh mengajarkan anaknya. Tidak demikian. Akan tapi bekal-bekal yang harus diperhatikan di dalam mendidik. Mungkin ketika PJJ dari ustadz-ustadzah SDIT Miftahul Jannah memberikan maklumat, maka orang tua pun juga harus mendampingi. Saya yakin, Mbak,
Dan ini banyak dan terjadi di santri-santri kita, yang harusnya orang tua yang sebagai pengontrolnya, tapi mau nggak mau apa, Ustaz, ini Afwan, nomornya Ananda, tolong dimasukkan, saya mau kerja Pak. Dan terjadi tidak hanya satu wali santri dan banyak wali santri demikian. Padahal kita menginginkan apa? Membuat proyek agar wali santri yang lebih banyak untuk melihat santri-santrinya atau anak-anaknya. Tapi yang terjadi ternyata di luar daripada yang kita pikirkan semuanya. Maka kita pun harusnya tidak bosan-bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar segera diangkat wabah ini dari negeri kita dan juga negeri kaum muslimin semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang hendaknya kita perhatikan bersama adalah kita harus menjadi sebuah qudwatun hasanah, suri tauladan yang baik. Pak, bisa bayangkan Pak, kalau seandainya maaf, saya tidak akan membicarakan apakah hukumnya rokok itu haram ataukah halal atau makruh, tapi kita akan memberikan contoh dengan rokok tersebut. Orang tua marah ketika anaknya ngerokok, tapi bapaknya masih ngerokok bahkan di depan anaknya. Kira-kira larangan anak tersebut jangan merokok jadi enggak Pak? Jadi pun agak sulit. Ya. Dan kemungkinan nanti ketika besar merasa bahwa sudah sudah waktunya dia akan beli rokok. Kenapa? Orang tuanya pun juga mengajarkan. Saya ingat kenapa? Karena dulu bapak saya adalah seorang perokok. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah, akhirnya meninggalkan rokok tersebut. Anaknya mungkin ada rasa pengen ketika itu. Bahkan saya masih ingat ketika kecil bantu untuk membuat pakai alat yang masih jadul itu Pak. Ada rasa pengen, walaupun ada istilahnya larangan. Kenapa? Walaupun larangan tersebut ketika diajarkan setiap hari ini loh cara ngerokok, akhirnya kita pun pengen. Maka sebagai seorang murabbi atau muallim hendaknya menjadi sebuah qudwatun hasanah, sebagai suri tauladan. Para sahabat bisa sukses. Kenapa? Mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan adalah sebuah athar yang menceritakan bahwa Abdullah ibn Umar, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai saking cintanya beliau kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jalan ke masjid di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalan tersebut. Padahal hanya sekadar jalan Pak, tapi karena ingin mencontoh cinta beliau kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya beliau pun mencontoh dalam segi jalannya. Luar biasa, muallim. Maka ada sebuah kitab namanya Ar-Rasulu Muallim. Ini bagus sekali, sayangnya tebal sekali Pak. Tapi bagus sekali isi dari kitab tersebut yang menceritakan bagaimana sebenarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian ada satu hadis yang semoga ini menjadi kaidah yang kita pegang bersama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, artinya tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai mencintai apa-apa yang ada di saudaranya seperti halnya hal tersebut ada pada dirinya. Artinya ketika dirinya pengen menjadi pribadi yang pintar, sosok yang berakhlakul karimah, maka begitu pula antum bermuamalah dengan orang lain. Kita pengen Pak anak-anak kita yakin 100% insya Allah. Ya, wah insya Allah ya. Kemungkinan karena tergantung niat kita semuanya.
Pengen anak kita, anak-anak didik kita mendapatkan juara 1 dalam lomba sekian. Dalam lomba matematika contohnya. Juara 1 dalam lomba khitobah, dalam lomba membaca Al-Quran. Kita pengen itu semuanya. Apakah hal tersebut tiba-tiba jadi tanpa kita? Oh iya, saya pengen nih, ya. Kalau diri saya nanti juga mendapatkan juara 1, maka aku akan mengajarkan kepada anak-anakku juga. Saya pengen agar anakku menjadi orang-orang yang saleh, yang mana mereka mendoakanku ketika aku nanti sudah meninggal dunia. Maka apakah seketika ya sudah, nak, kamu tak biarkan, nanti yang penting ketika abah sudah meninggal tolong didoakan. Kira-kira jadi enggak anak yang soleh seperti itu? Tidak akan jadi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ustadz dan ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan ya sebagai apa wadifah kita, apa profesi kita sebenarnya. Dan sungguh luar biasa, wadifah seorang murabbi inilah yang dilakukan oleh para rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita bangga akan hal itu semuanya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan ahab khairun min khumuri minan na'am. Ya. Bahwa tatkala engkau memberikan hidayah kepada orang lain, memberikan petunjuk, mengajarkan kepada orang lain, kemudian dia kok mendapatkan hidayah tersebut akhirnya masuk Islam, ataukah dia lebih paham akan agama Islam, khairun minan na'am, khumuri minan na'am, afwan, lebih baik daripada onta merah. Namanya onta merah itu kalau di zaman dahulu adalah ya kendaraan yang paling mewah, yang paling mahal. Kalau zaman sekarang mungkin ya apa Lamborghini ataukah ya Ferrari dan lain sebagainya, bapak ibu sekalian. Lebih baik daripada humuri minan na'am. Kemudian ya, dan yang perlu kita perhatikan bersama adalah seorang murabbi ataupun muallim hendaknya ya mengamalkan apa yang dia ajarkan. Kalau istilahnya orang Jawa itu ojo jarkoni. Ya. Les napa mboten, Pak? Artinya ngajari tapi ora nglakoni. Ya. Jangan sampai demikian. Ya. Dan terdapat wa'idun syadid. Ya. Ada sebuah larangan yang sangat jelas. Bahkan terdapat ya hukuman bagi orang-orang yang hanya mengajarkan tapi dia lupa akan apa yang dia ajarkan. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat yang kedua sampai ketiga. Rasulullah Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Ya. Panggilan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kenapa kamu mengatakan suatu perkara yang kalian sendiri tidak mau mengamalkannya? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sebuah dosa yang besar ketika kalian ya mengatakan atau memerintahkan seseorang akan tetapi antum sendiri, kita sendiri tidak mau mengamalkannya. Wal a'yadu billah. Semoga kita terjauhkan dari sifat-sifat ya jarkoni tersebut. Sebelumnya saya mau tanya sama moderator, kita selesai jam berapa? Ada sesi tanya jawabnya juga. Yang harus tanya itu saya, Pak. Soalnya saya yang masih muda di sini. Jam berapa? 17.04, berarti saya lewat, Mas ya. Oh, sudah pas 17.04. Taib. Ya mungkin itulah beberapa hal yang ana bisa sampaikan untuk sharingkan kepada ustadz dan ustadzah sekalian dan juga para wali murid yang join melalui
via online. Ya, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam menempuh jalan yang sangat luar biasa ini, yaitu jalan ya mendidik plus mempelajari juga ya, karena selain daripada kita mendidik, kita pun juga masih punya kewajiban untuk terus belajar. Taib hadam ini, kalau ada kekurangan dan salah kata, semuanya datang dari pribadi dan juga datang dari syaitan, wa na'udzubillahi min dzalik. Apabila ada kesempurnaannya, ada baiknya, semuanya datang dari Allah tabaraka wa taala, fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Tapi mungkin masuk ke sesi berikutnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Jazakumullahu khairan katsiran wa khairan jazaa. Yang ditanya bukan saya kan ya? Kepala sekolahnya sama kepala yayasan ya? Iya. Nah, pembina berarti yang ditanya, bukan saya berarti ya. Tayyib. Naam, tayyib. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pemaparan kajian dari Ustadz Najib. Monggo untuk wali murid dapat mengirimkan pertanyaan melalui wali kelas, nanti bisa disampaikan melalui WA untuk saya sampaikan kepada Ustadz Najib untuk diberikan solusinya bagaimana seharusnya. Atau mungkin dari Ustadz-Ustadzah yang ada di sini bisa bertanya atau mungkin ada pertanyaan, monggo. Saya boleh tanya enggak? Monggo, monggo. Oh, iya. Saya tak tanya kepada ustadzah dan ustadzah sekalian. Ustadz dan ustadzah sekalian, kalau saya boleh minta sharing, zaman sekarang di SDIT masih pakai PJJ, Pak? Masih? Atau tatap muka? Masuk? Ya. Semua kelas, Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik. Dan ada semi PJJ enggak? Enggak ada, Pak ya. Berarti tatap muka semua ya, alhamdulillah. Jadi tidak tidak merasakan yang beberapa sekolahan yang lainnya. Sempat, Pak ya. Satu hal yang saya ingin tanyakan adalah mendidik anak yang bahkan bisa dikatakan itu usia yang sangat muda. Ya. Ini saya pengen sharing saja, Pak, dan minta solusinya. Itu seperti apa? Karena selama ini mungkin kita mengajar anak-anak SMP sama SMA sudah dewasa. Kalau yang anak kecil seperti kelas 1 atau kelas 2, kelas 3, kalau mungkin kelas 4 dan kelas 5 sampai ke atas mungkin sudah bisa untuk diajak untuk berpikir. Tapi kalau untuk kelas 1 dan sampai kelas 3, ya, model pembelajaran yang paling bagus dan efisien dan tidak hanya sekedar menyampaikan tidak hanya sekedar pengetahuan, itu apa? Monggo Ustadz atau Ustadzah yang mengajar bisa memberikan sharing kepada saya.
Ya, mungkin kalau seandainya ada yang nanti mau sharing, fadhal. Mungkin juga kita yang mau bertanya atau sharing juga silahkan. Tafadhal. Saya yang ganti moderatornya sekarang, Pak. Kalau mau jujur sendiri, saya background saya itu dulu mengambil sarjana hukum Islam, Pak. Wah, kok salah tempat ya kan gitu. Ya, saya dulu di STDI Imam Syafi'i Jember. Alhamdulillah mengambil jurusan syariah karena di situ cuma ada dua, Pak. Jurusan ahwal sasya sama ilmu hadis, udah itu aja kan gitu. Akhirnya ya saya milih yang ahwal sasya atau sarjana hukum Islam. Ya. Sambil kenalan juga ya. Dan alhamdulillah, dan juga saya pun dari SMP itu mengenyam pendidikannya di pondok pesantren. Sampai saya SMA, pengabdian baru kuliah. Ya. Baru setelah lulus ini baru dapat hidayah untuk mengambil S2 manajemen pendidikan, kan seperti itu. Tapi ala kulli hal, ketika itu saya mengatakan, saya bedakan antara sebuah keinginan sama yang namanya favorit. Favorit saya apa sama keinginan saya berbeda. Saya bedakan. Saya memiliki keinginan atau favorit untuk mendidik, untuk mengajar dari dulu memang. Akan tetapi ketika saya dihadapkan pada dua pilihan, maka dari situlah saya mengatakan, berarti saya lebih memilih untuk mengambil ahwal sasya. Adapun pendidikan insya Allah bisa sambil berjalan seperti itu ketika itu. Wallahu alam, apakah pemikiran saya ini salah atau benar? Ya, perlu diuji ulang, kan seperti itu. Monggo, Ustadz dan Ustadzah. Pemanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ada di luar konteks sedikit, tapi kalau disinkronkan mungkin masih bisa nyambung juga. Ketika saya mengamati di lingkungan atau di mungkin teman-teman saya, ada anak-anak yang lulusan dari pondok tertentu yang secara kualitas sudah bonafit lah, katakanlah sudah kelas, tapi secara ilmu ya oke. Tapi ketika dia terjun di masyarakat, kadang-kadang justru mereka belum diterima, atau karena ya masih ilmunya mentah atau gimana ya. Tapi di sisi lain ada pondok tertentu yang mungkin secara kualitas juga, secara kualitas pendidikannya mungkin justru itu lebih di atasnya. Tapi secara akhlaknya itu boleh dapat. Contohnya misalnya kita lihat sekilas saja, ketika di situ aja dari pondok tertentu dia masuk masjid, dan saya melihat ini kilasan sedikit aja. Ini melihat kita datang gitu, sudah di salaman, terus seranda-seranda sudah ditata rapi dan sebagainya. Kelihatan akhlaknya bagus gitu loh. Itu sekilas. Tapi di sisi lain pondok yang mahal dan secara kelihatan luarnya juga memang bagus, mungkin juga kitab-kitabnya juga bagus, dan mengajinya juga ilmunya saya yakin itu lebih tinggi kajiannya, mungkin karena itu pondok juga ada kelas-kelas gitu. Tapi di sisi lain malah justru di masyarakat menjadi jadi enggak katakanlah kurang bisa dipakai gitu loh. Itu masalahnya apa ya? Ya mungkin khutbah oke lah, bagus, makro dan sebagainya bagus, dalilnya bagus lah, sampainya bagus. Tapi kok mungkin setelah itu dia di rumah saja kan, mungkin baca kitab, ngaji kayak gitu. Itu masalahnya apa? Monggo pencerahannya. Bukan pencerahan, Pak. Tapi sekadar sharing saja ini kita. Tapi Masya Allah, ini yang sebenarnya juga saya garis bawahi, Pak, dalam beberapa di kalangan pendidikan di pondok pesantren. Dan ini yang sering sekali saya tanyakan kepada teman-teman yang ada di pondok, ustaz-ustaz yang ada di pondok. Pertanyaannya, kenapa
kita yang sebagai seorang muslim, bahkan kalau kita mau mempelajari adab-adab seorang muslim luar biasanya, bahkan diambil oleh orang-orang dari negara kafir. Pertanyaan yang sangat luar biasa saya tanyakan kepada teman-teman semuanya. Siapa yang paling berhak? Kita harusnya yang paling berhak. Masalah kebersihan, Islam nomor 1. Masalah tepat waktu, amanah, Islam nomor 1. Tapi kenapa ketika ada undangan jam 4 datangnya jam setengah 5? Atau mungkin mau selesai baru datang? Ini sebuah pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada teman-teman semuanya. Kalau yang saya lihat Bapak Asisten Pak Rosyid ya, Ustadz Rosyid, adalah kurangnya implementasi daripada ilmu yang dipelajari. Ada beberapa pondok yang hanya mengunggulkan hanya sekedar pengetahuan saja. Tapi ada yang memulai dengan adabnya, dimulai daripada adabnya seorang santri. Dan ternyata itu adalah sebuah pengaruh yang sangat luar biasa untuk anak itu sendiri. Saya kasih contoh adalah pondok-pondok tradisional. Ya. Mereka dalam masalah akhlak, ta'zim kepada gurunya itu bisa dikatakan nomor wahid, Pak. Tapi yang afwan, saya tidak akan menyebutkan merek, tapi mungkin yang moderat, pondok yang moderat, mungkin dari segi ta'zim kepada gurunya itu lebih nomor 2 daripada yang pondok tradisional. Dan inilah yang dikatakan para ulama salaf ridwanullahu alaihim ajma'in di zaman dahulu. Salah satunya adalah Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan ta'allamtul adaba 30 sanah wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Aku mempelajari adab itu selama 30 tahun lamanya. Barulah setelah aku mempelajari adab, aku baru mempelajari ilmu selama 20 tahun lamanya. Maka adab itu nomor 1 daripada sebuah ilmu. Dan ini yang saya lihat, Pak, bahkan beberapa mungkin di pondok saya sendiri saya saya mengatakan terkadang beberapa ustadz hanya mengunggulkan pengetahuan saja tanpa akhlak dan adabnya diterapkan dalam kesehariannya. Dan ini menjadi tolak ukur nanti ketika mereka lulus daripada pondok itu. Salah satu contoh, Pak, kalau santri kita perintahkan untuk menata sendal-sendalnya ketika mau ke masjid. Dan qadarullah kita masjidnya masih nginduk sama warga di daerah Bekuk, Liwonan. Akan tetapi tatkala tidak ada punishment, tidak ada penilaian dan tidak ada apresiasi dan tidak ada hukuman, akhirnya kembali lagi kepada semula, Pak. Artinya berarti pendidikan kita belum sampai pada hati anak-anak kita, hanya sekedar ya di luarnya saja seperti itu. Dan ini sebenarnya kalau panjenengan mau tanya ke saya, ya itu tadi, Pak, ceritanya kalau di yang saya rasakan. Tapi kalau bagaimana solusinya, ini mungkin memerlukan pembicaraan khusus dengan orang yang lebih khusus lagi, Pak, bukan saya, insya Allah. Ya seperti itu. Saya hanya sebagai orang yang ada di lapangan saja. Dengan keadaan ya memang background kita adalah pondok dan bisa dilihat, Pak, yang hanya sekedar mementingkan pendidikan saja atau pengetahuan saja tanpa memperhatikan akhlak dan adabnya, itu bisa dikatakan ketika terjun di masyarakat gagal. Bisa dikatakan demikian. Sampai contoh, Pak, maka saya itu mengkritisi saudari saya ketika kok mau memasukkan anak itu dari sejak SD. Saya katakan, Mbak, nantilah, jangan sekarang, enggak waktunya.
mereka masih butuh dengan keluarga dan dengan ayah dan ibu. Karena banyak sekali yang saya lihat dari SD itu masuk pondok tanpa bimbingan dan tanpa sentuhan hati dari orang tua, akhirnya dari segi kepekaan kepada sesama itu ya, segi sosialnya itu kurang. Ada temannya yang sakit, kalau memang nggak diajak nggak bakalan nengok. Sebenarnya bukan salah daripada sebuah pondok, tapi bagaimana pendidikan di pondok atau sistem yang ada di pondok itu dijalankan. Dan begitu pula di sekolahan-sekolahan yang lainnya pun, ketika sistemnya bagus, tidak hanya sekadar mengunggulkan pengetahuannya, akan tapi dari segi akhlak dan adabnya dan muamalahnya, insya Allah ya itu lebih bermanfaat untuk masyarakat kita. Wallahu taala alam bisawab. Masih 4 menit lagi Pak katanya. Iya. Kalau 4 menit insya Allah kita gunakan untuk doa saja Pak. Biar saya nggak ditanya lagi nanti kan itu. Ya itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semuanya ya, baik itu para asatidzah dan juga ustadzah, dan juga kepada para wali santri semuanya yang join melalui online. Apabila ada kekurangannya, semuanya datang dari pribadi, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati ustadz, ustadzah dan juga semuanya. Dan kalau seandainya ada kelebihannya, kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diberikan manfaat pada kelebihan tersebut dan kesempurnaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yarzuqna ilman nafi' wal amal salih wa ay yarzuqna istiqamata fi talabatil ilmi ya rabbal alamin. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yarfa' hadzal waba' wal bala' min biladina al khassah wa min buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma thabbit qulubana في دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا في دينك ويا مقلب القلوب ثبت صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ustadz Najib Abdullah. Semoga dengan pemaparan materi tadi dapat memberikan keilmuan serta memberikan secerca harapan kita sebagai pendidik maupun sebagai orang tua dalam mendidik dan mengarahkan putra-putri kita kepada jalan Allah dan juga pendidikan yang lebih layak ke depannya. Masuki acara yang terakhir, yaitu acara yang ke-6, penutup dari saya selaku pembawa acara. Apabila ada salah saya mohon maaf. Mari kita tutup kajian pada kali ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukup sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini Ustadz Ustadzah bisa persiapan untuk berbuka puasa bersama di kelas 6 bagian bawah.